Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Ramadan Bagus Cahyono ingin menyampaikan mengenai layout bangunan dan fasilitas pengolahan bagi udara, air, dan limbah di industri obat bahan alam. Lebih spesifik lagi, untuk pada level UKOT atau UMOT. Nama saya Ramadan Bagus Cahyono. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan studi apoteker pada semester kedua di Universitas Jember, di mana pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan praktek kerja profesi apoteker di UD Herbalindo, yaitu suatu usaha kecil obat tradisional yang memproduksi beberapa produk sediaan dalam bentuk kapsul obat bahan alam. Kemudian langsung saja kita masuk ke intinya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai 4 poin, yaitu yang pertama mengenai bangunan, terutama mengenai layout bangunan untuk fasilitas produksi bagi industri obat bahan alam, lebih khusus untuk UKOT, kemudian sistem tata kelola udara, kemudian sistem tata kelola air, dan sistem pengolahan limbah. Nah, untuk bangunan sendiri pada prinsipnya yaitu hendaklah memiliki desain dan konstruksi dan letak yang memadai serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar sehingga produksi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target dengan kualitas mutu produk jadi yang selalu konstan. Kemudian untuk sistem tata kelola udara sendiri yaitu usaha untuk mengolah udara dengan mengendalikan temperatur ruangan, kelembapan reaktif, kualitas udara, dan penyebarannya yang akan dibagi menjadi dua yaitu HVAC dan AHU. Kemudian yang ketiga yaitu sistem tata kelola air atau sistem pengolahan air adalah suatu sistem untuk memperoleh air dengan kualitas yang dibutuhkan oleh setiap jenis obat yang dibuat dan memenuhi persyaratan monografi farmakope. Sistem pengolahan limbah yaitu infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan dan relatif aman. Dalam konteks produksi obat bahan alam, limbah yang paling utama yaitu pelarut ekstraksi dan ampas ekstrak yang sudah dikentalkan seperti itu. Kemudian poin yang pertama yaitu layout bangunan produksi obat bahan alam. Untuk level UKOT dan UMOT itu dapat mengacu kepada CPOTB yang pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap. Jadi bukan CPOTB untuk yang IOT dan IEBA, itu ada beda lagi. Kemudian yang paling penting pada prinsipnya yaitu untuk layout bangunan itu harus kompatibel dengan kegiatan pembuatan produksi yang mungkin dilakukan dalam fasilitas yang sama atau fasilitas yang berdampingan. Kemudian area produksi itu dilarang untuk digunakan sebagai jalur personel atau bahan atau produk atau sebagai tempat penyimpanan bahan atau produk selain yang sedang diproses. Jadi area produksi itu harus khusus untuk hanya proses produksi saja, di mana area produksi ini termasuk ke dalam white area atau area bersih. Namun pada prinsipnya untuk ruang kelas untuk sediaan obat bahan alam itu berada di kelas E kalau untuk kita setarakan dengan CPOB seperti itu. Kemudian ada 5 komponen utama yang harus terdapat dalam suatu bangunan produksi obat bahan alam pada level UKOT dan UMOT. Yang pertama yaitu area penimbangan, kemudian area produksi, area penyimpanan, area pengawasan mutu, dan sarana pendukung lainnya. Area-area ini harus terpisah dengan sekat atau dinding yang jelas, tidak boleh hanya sekedar tirai atau hanya suatu area dalam ruangan yang sama. Jadi harus benar-benar terpisah dengan masing-masing aksesnya sendiri seperti itu. Kemudian berikut ini merupakan contoh layout yang sudah saya buat. Yang pertama itu nanti akan ada namanya area timbang. Area timbang itu bisa di dalam area produksi atau ada di perbatasan antara produksi dan area gudang bahan baku. Namun yang paling wajib yang bisa nanti dilakukan yaitu harus memberi ruang antara bahan yang sudah ditimbang dengan ruang produksi untuk menghindari tentunya kontaminasi partikel dari area gudang yang tentu lebih kotor daripada area produksi. Kemudian yang kedua yaitu area produksi. Area produksi ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri, masing-masing usaha obat bahan alam seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada patokan baku
mengenai ruang apa saja yang harus ada. Namun pada prinsipnya produksi bisa dapat dimulai dari ekstraksi, penggilingan halus hingga melakukan pengemasan primer. Itu harus berada di ruang produksi. Kemudian yang ketiga yaitu area penyimpanan. Area penyimpanan dapat diartikan sebagai gudang, atau mungkin kalau dalam layout saya ini bisa juga dalam artian kita untuk mengolah atau memproses simplisia yang baru datang, seperti mulai dari pencucian, kemudian sortasi, pengeringan, penggilingan atau perajangan. Kemudian juga ada namanya gudang bahan atau bahan baku dan bahan kemas, seperti itu. Selain itu, gudang juga harus terdapat untuk gudang produk jadi yang sebisa mungkin harus terhubung dengan area produksi, sehingga barang yang sudah jadi itu tidak melewati area gudang penyimpanan bahan baku lagi. Kemudian untuk personilnya itu harus kita wajibkan untuk mengganti pakaian kerja, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat yaitu mengenai area pengawasan mutu. Dalam artian konteks ini bisa laboratorium pengujian atau ruang IPC, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu sarana pendukung lainnya. Sarana pendukung lainnya ini dapat seperti lobi, kantor, kemudian ruang ganti, dan lain sebagainya, area berkumpul, tempat istirahat, seperti itu. Untuk kurang lebihnya seperti ini untuk layout produksi. Langsung kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengenai sistem tata udara. Kita tahu sendiri tadi, sistem tata udara itu usaha untuk mengolah udara dengan mengendalikan temperatur ruangan, kelembapan, dan kualitas udara serta penyebarannya. Mengapa ini penting untuk dilakukan? Karena yang pertama, karena udara ini dikendalikan, maka temperatur ruangan itu harus dijaga sesuai dengan spesifikasi masing-masing sediaan yang diproduksi saat itu. Kemudian kelembapan relatif ini tentu hubungannya dengan mungkin salah satunya pertumbuhan mikroorganisme, di mana ruangan yang terlalu lembab itu akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme yang lebih cepat. Kemudian juga menyesuaikan stabilitas bahan baku dan bahan eksipien yang digunakan. Kemudian kualitas udara, tentunya udara yang baik itu akan menghasilkan kualitas produk yang baik. Dan kemudian penyebarannya itu harus merata melalui bisa melalui HVAC atau AHU, menyesuaikan level industrinya nanti. Nah, pada prinsipnya sistem tata udara itu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, yang paling penting tentunya seberapa besar sih kebersihan yang kita inginkan untuk ruangan yang akan kita gunakan. Semakin tinggi ruangan, itu akan membutuhkan aliran udara itu yang semakin besar. Semakin besar aliran udara yang dihasilkan atau yang dibutuhkan, itu akan membutuhkan peralatan yang lebih banyak dan lebih besar atau lebih kompleks. Kemudian maka dari itu akan meningkatkan airload atau beban HVAC itu tersendiri. Nah, sistem tata udara itu terbagi menjadi dua. Bisa dikatakan terbagi atau dalam kelompok besarnya. Yang pertama yaitu HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning. HVAC sendiri itu merupakan suatu sistem kompleks, suatu sistem besar yang banyak digunakan itu untuk level industri dalam konteks bahan alam itu di IOT dan IEBA atau industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam. HVAC ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pemanas atau heating, kemudian ventilasi atau aliran udara, dan air conditioning, yaitu bisa mengatur suhunya, mengatur kelembapan itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada namanya AHU atau Air Handling Unit. Sebenarnya AHU itu merupakan bagian dari HVAC. Dalam PowerPoint ini AHU itu berada di hampir terakhir sebelum udara itu masuk ke ruangan. Jadi seperti itu. Untuk AHU itu ada beberapa part yang terutama, yaitu ada filternya, kemudian ada pengatur lembabnya juga, dan ada pengatur persebaran udaranya. Karena AHU ini merupakan part atau bagian dari HVAC itu yang bisa terhubung langsung dengan ruangan. Berbeda dengan HVAC yang biasanya itu berada di luar atau berada pada ruang sendiri yang berisi mesin-mesin untuk seperti cooling towernya atau chillernya, kemudian yang terhubung dengan pipa-pipa seperti itu. Nah, untuk di UD Herbalindo sendiri atau
industri obat bahan alam yang selevel UKOT atau UMOT, penggunaan HVAC ini tidak diwajibkan karena yang pertama membutuhkan ruangan atau kapasitas ruang itu yang cukup besar karena peralatannya yang kompleks. Yang kedua, dari segi biaya tentunya perawatan dan maintenance dari HVAC ini memakan biaya yang sangat besar, dimana ya memang HVAC ini sangat baik, tapi kalau untuk UKOT dan UMOT dari Badan POM sendiri itu tidak mewajibkan. Nah, yang diwajibkan untuk sekelas UKOT atau UMOT, terutama yang dalam saya berpengalaman itu di UDR Balindo, itu AHU. Mengapa kok menggunakan AHU, tidak tiap ruang memiliki masing-masing air conditioner atau AC? Nah, pertimbangan yang paling utama yaitu mengenai salah satunya kebersihan, di mana kebersihan dari AC itu jika ada trouble atau kotor itu akan sulit untuk dideteksi karena masing-masing AC kan memiliki area-area lekukan mungkin yang itu terdapat kotoran sehingga akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian secara kualitas udara yang dihasilkan sebenarnya tidak jauh beda, namun penyebarannya itu lebih baik lebih baik AHU daripada AC. AHU mungkin dalam istilah awamnya itu dikenal sebagai atau AC sentral atau AC yang ada letaknya itu biasanya di atap, di ventilasi, bukan seperti AC di rumahan untuk seperti itu. Kemudian, nah berikut ini merupakan gambaran sederhana bagaimana HVAC dan AHU itu bekerja. Nah, bisa dilihat di bagian bawah itu akan ada pompa dan water chillernya. Water chiller ini bertujuan untuk mendinginkan air sehingga udara itu akan dilewatkan water chiller itu sehingga udara yang keluar itu biasanya akan cenderung dingin. Kemudian akan diteruskan menjadi ke dalam AHU untuk difilter dan lain sebagainya, dan pada akhirnya akan masuk ke ruangan yang dituju. Nah, terjadi pertukaran udara pada ruangan tersebut, di mana udara dingin dari mesin itu akan keluar dari atas dan akan disedot kembali dalam bentuk udara panas. Untuk diolah kembali, ada dua kemungkinan, dapat diolah kembali udara tersebut atau langsung dibuang keluar ruangan. Ada prinsipnya berarti sistem tata udara itu pertukaran udara, sehingga untuk menjaga suhu, kelembaban, dan kualitas udara dalam suatu ruangan. Karena yang seperti saya bilang di awal tadi, ruangan-ruangan dalam area produksi itu harus berada dalam dinding sekat yang jelas dan bisa dikatakan cukup kedap dari area luar, sehingga kalau udaranya tidak dikelola dengan baik, minimal dengan AHU, ditakutkan udara di situ akan memiliki kadar partikel yang tinggi, kemudian akan mempengaruhi produk itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pengolahan air. Pada sistem pengolahan air, Farmakope Indonesia Jilid 6 itu mendefinisikan air murni sebagai air yang harus memenuhi persyaratan air minum yang dimurnikan bisa dengan berbagai cara. Yang pertama dengan destilasi, penukaran ion, osmosis balik, atau proses lainnya yang sesuai tergantung kebutuhan masing-masing industri. Nah, parameternya apa? Air itu bisa dikatakan murni. Ada 3 yang disyaratkan oleh Farmakope Indonesia 6. Hal ini tercantum dalam suplemen 1 halaman 1843. Yang pertama yaitu konduktivitas harus di bawah mikro cm, kemudian ada TOC di bawah 500 part per billion, kemudian ada mikrobiologi itu di bawah 100 CFU per mili. Nah, kenapa harus dimurnikan? Karena air yang dapat digunakan untuk skala produksi itu dapat berasal dari air tanah, air PDAM, atau air sungai yang tentunya dari ketiga parameter itu masih belum terkontrol, maka perlu dilakukan pemurnian sehingga air tersebut itu layak digunakan untuk produksi bahan sediaan obat bahan alam seperti itu. Nah, berikut merupakan skema sistematik bagaimana air itu diolah dalam industri obat bahan alam. Terdapat beberapa komponen penting yang akan digunakan yang harus diletakkan secara berurutan, yaitu yang berwarna kuning seperti terdapat pada layar itu ada multimedia filter, active carbon, kemudian softener, heat exchanger, dan microfilter, atau bisa juga ditambahkan dengan ultrafiltration, reverse osmosis, dan electrodeionization. Yang pertama yaitu multimedia filter, itu digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran partikel-partikel yang
relatif besar seperti mungkin batu atau pasir atau lumpur dari air, dari sumber air yang digunakan tadi. Kemudian untuk aktif karbon itu untuk menjerap mungkin partikel-partikel mikrobiologi atau mungkin toksin yang ada di dalam air tersebut. Kemudian ada namanya softener. Softener itu untuk mengurangi kesadahan air sehingga air itu mungkin pH-nya akan turun seperti itu sesuai kebutuhan. Kemudian ada heat exchanger dan microfilter. Microfilter ini merupakan filter lanjutan dari multimedia filter tadi dengan mesh yang lebih kecil. Kemudian ada reverse osmosis, yaitu untuk menukar ion-ion sehingga ion-ion yang tidak dibutuhkan sekiranya itu akan dihilangkan dari air tersebut. Kemudian ada electro deionization, yaitu untuk mengaliri arus listrik dalam air sehingga air akan menjadi lebih murni. Kemudian, nah setelah itu air itu akan ditampung dalam tangki penampungan. Nah, dalam tangki penampungan itu sendiri selebihnya itu opsional dalam artian bisa ditambahkan kemudian UV light, kemudian ozone monitor, ozone generator, DOC monitor, kemudian ada juga dan ozone destruction juga itu bisa, itu tapi hanya opsional. Yang paling penting yaitu 5 teratas tadi: multimedia filter, carbon filter, water softener, heat exchanger, microfilter, dan ultrafiltration dan electro deionization. Nah, penting juga untuk secara berkala itu untuk mengecek pH menggunakan pH meter sehingga akan ketahuan nih kalau kira-kira apakah air yang kita gunakan itu pH-nya stabil atau tidak. Nah, untuk UD Herbalindo sendiri tidak melakukan pengolahan air karena UD Herbalindo menggunakan suatu produk air mineral yang bermerek itu Al-Amin, karena ya tentunya untuk menekan angka produksi, dan kalau secara tidak langsung asalkan BPOM memang membolehkan dan sudah diajukan perizinannya menggunakan air tersebut, sistem pengolahan air untuk level ukur dan umur itu dapat ditiadakan seperti itu. Yang terakhir yaitu mengenai sistem pengolahan limbah. Nah, sistem pengolahan limbah ini termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang cara dan persyaratan pengolahan limbah berbahaya dan beracun. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahaya atau sifat racun dari bahan yang kita gunakan. Jadi poin utamanya yaitu mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya, bukan untuk menghilangkan limbah itu sendiri. Nah, dalam konteks industri obat bahan alam atau UMOT, limbah yang paling dominan yaitu pelarut ekstraksi dan ampas dari ekstrak itu sendiri, seperti itu. Nah, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu pengolahan limbah B3 itu terbagi menjadi 3 garis besar, yaitu yang pertama menggunakan suhu, menggunakan metode insinerasi, kemudian stabilisasi dan solidifikasi, atau cara lain yaitu bioremediasi dan elektrokoagulasi dan pencucian. Nah, yang pertama yaitu insinerasi. Insinerasi itu dilakukan dengan melakukan pembakaran terhadap bahan-bahan limbah tadi. Tentu yang dilakukan pembakaran biasanya berbentuk solid, padat. Insinerasi sendiri itu dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pada suhu 800 derajat Celcius untuk tahap pertama, dan pada tahap kedua yaitu pada suhu 850 sampai 1200 derajat Celcius. Kemudian yang kedua mengenai stabilisasi dan solidifikasi. Dari namanya, suatu bahan limbah atau limbah B3 itu pada akhirnya akan dibuat menjadi bentuk padat dengan pencampuran bahan-bahan tertentu. Step yang dilakukan yaitu mencampur limbah yang dihasilkan tadi dengan bahan lain, kemudian akan dilakukan uji pH-nya. Kemudian setelah menjadi memadat, itu akan dilakukan uji kuat tekan, uji paint filter, dan uji TCLP. Yang ketiga yaitu bioremediasi, adalah proses di mana agen mikrobiologi itu bermanfaat sebagai bakteri, digunakan untuk
membersihkan tanah dan air yang terkontaminasi. Jadi untuk pengolahan limbah B3 secara bioremediasi itu seperti bekerja sama dengan bakteri tadi untuk membantu mengurai senyawa-senyawa anorganik atau organik itu menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti CO2 atau mungkin metana, gas hidrogen, dihidrogen sulfida, air, dan tentu energi untuk metabolisme bakteri pengurai itu sendiri. Nah, bahan yang dapat diolah melalui bioremediasi yaitu bahan dengan total petroleum hidrokarbon itu maksimal lebih 15%. Jika kadar THP-nya lebih dari 15%, maka perlu dilakukan pretreatment sebelum limbah itu diolah menggunakan metode bioremediasi ini. Kemudian yang keempat yaitu elektrokoagulasi. Nah, elektrokoagulasi ini pada prinsipnya itu mengaliri aliran listrik melalui katoda pada limbah tersebut. Nah, fungsinya yaitu untuk destabilisasi emulsi, suspensi, larutan atau larutan yang mengandung kontaminan dengan cara mengalirkan aliran listrik searah melalui air sehingga terbentuk gumpalan yang mudah dipisahkan. Elektroda biasanya terbuat dari aluminium, besi, atau stainless steel juga bisa karena logam ini murah, kemudian mudah didapat, terbukti efektif dan tidak mencemari lingkungan itu sendiri. Nah, jadi nanti gumpalannya itu akan diambil dan tentunya gumpalan itu sudah jauh lebih aman untuk langsung dibuang ke lingkungan. Kemudian untuk pencucian di sini dimaksudkan untuk mencuci kemasan-kemasan bekas atau wadah dari limbah B3 tadi yang digunakan. Hanya menggunakan air mengalir dan tentunya menggunakan sabun yang sesuai. Nah, untuk UD Herbalindo sendiri, pengolahan limbah itu terutama dilakukan untuk mengolah pelarut, karena pelarut yang digunakan yaitu menggunakan etanol 50%. Jadi etanol dan air 50%, seperti itu. Pengolahan yang dilakukan yaitu dengan yang pertama melakukan pengenceran hingga kadar etanol dalam pelarutnya itu di bawah 1% sesuai persyaratan dari BPOM, seperti itu. Nah, bagaimana tahunya kurang dari 1% selain diukur kadarnya? Nah, hasil olahan limbah tadi itu juga diujikan menggunakan ikan koi. Kenapa ikan koi? Karena ikan koi itu merupakan golongan jenis ikan yang hanya bisa hidup di air bersih dengan kualitas air yang baik, sirkulasi udara yang baik. Parameter sederhananya yaitu jika ikan itu saja bisa hidup di situ mungkin selama 7-14 hari, maka air tersebut dapat langsung dilepas atau dibuang ke saluran air, seperti itu. Kemudian, nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian untuk presentasi yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ramadan Baguscahyono pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.